Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma amin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, tetap diberikan oleh Allah istiqamah dalam menjalani syariatnya, diletakkan dalam hati setiap kita perasaan suka, senang, bahagia, cinta, melakukan segala suruhannya, diletakkan di dalam hati kita perasaan takut, gerun, gelisah apabila melanggar larangannya. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini memberikan kita manfaat yang sebesar-besarnya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian hadis kita. Coba lihat bukunya. Kita akan pelajari hadis yang ke-1488 dalam buku saya ini. Atau kalau dalam Subulus Salam, mungkin Arabnya, hadis yang ke-1373. Ya, ini hadis yang ke-1488 daripada Abdullah bin Amr bin As. Saya bacakan dahulu hadisnya. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi syatmur rajuli walidayh qila wa hal yasubbur rajulu walidayh qala na'am yasubbu abal rajuli fayasubbur rajulu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Atau di dalam matan yang lain daripada Abdullah bin Umar bin Amr bin As juga, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu walidayhi. Sesungguhnya termasuk sebesar-besar dosa besar, sebesar-besar dosa besar, yakni seseorang lelaki melaknat kedua ibu bapanya. Dalam hadis Bukhari Muslim yang kita bacakan tadi, baginda bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang lelaki mencela kedua ibu bapanya. Mereka sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah ada seseorang mencela, mencaci kedua ibu bapanya? Baginda menjawab, ya. Dia mencerca, mencaci bapa orang lain, maka orang lain itu pun mencerca, mencaci bapa dia. Wa yasubbu ummah, wa yasu ummah. Dia mencerca mak orang lain, ibu orang lain, maka orang lain pun mencerca, mencela ibunya. Itu dalam hadis muttafaq alaih tadi. Sementara dalam matan yang lain, daripada Abdullah bin Amr bin As juga, sedikit berbeza matanya berbunyi, inna min akbaril kabair. Yang tadi, minal kabair. Sebagian dari dosa besar. Matan yang lain, inna min akbaril kabair. Sesungguhnya termasuk sebesar-besar dosa besar. yakni ayyal'ana ar-rajulu walidayh, bukan yasubu tapi yal'anu, melaknat. Seseorang melaknat kedua ibu bapanya. Qila ya Rasulullah, bila dikatakan ya Rasulullah, mana mungkin kaifa yal'anu ar-rajulu walidayh? Bagaimana seorang boleh melaknat kedua ibu bapanya? Qala, lalu Nabi bersabda, ya subur rajulu abal rajul, fa yasubu abah, fa yasubu ummah. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Sama saja maksudnya, hanya menggunakan matan yang berbeza dan kedua-duanya sahih. Jemaah sekalian, hadis ini yakni termasuk hadis yang kaitan dengan akhlak yang sangat-sangat mulia, berkaitan dengan adab pergaulan. Seringkali seseorang tidak menyadari dalam pergaulan melakukan satu tindakan atau mengucapkan satu ucapan yang akibatnya, akibat buruknya, yakni menimpa diri sendiri.
menimpa diri sendiri. Di dalam hadis ini, ya, sebenarnya hadis ini ya Mas, kalau kita baca Al-Quran, ya, maknanya selari dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran sebenarnya. Hanya kalau dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah ketuhanan. Nah, ini kaitannya dengan masalah menghormati, termasuk ikramul walidain. Memuliakan, menghormati kedua ibu bapa. Baik, untuk memudahkan saya menjelaskannya, coba lihat dahulu di dalam Al-Quran surah Al-An'am. Supaya penjelasan kita lebih sempurna, kita kaitkan dengan Al-Quran, surah Al-An'am ayat 108. Coba lihat surah Al-An'am 108. Sudah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Wala tasubbu, dan janganlah kamu, wahai orang yang beriman, mencaci, mencerca, dari yang semakna dengannya, akan Tuhan-Tuhan yang mereka orang kafir sembah, yang mereka orang kafir berdoa kepada, min dunillah, dari selain Allah. Wahai orang mukmin, ayat ini bukan pada orang mukmin ya. Jangan kamu mencela Tuhan orang-orang kafir. Ada orang kafir sembah berhala, lalu kita cela berhala mereka. Kita cerca patung-patung mereka. Ya Tuhan-Tuhan mereka, apa yang mereka sembah. Allah kata, jangan kamu lakukan itu. Mencela Tuhan-Tuhan mereka. Sebab nanti faya subuh. Nah, ini namanya fa sababiyah. Macam dalam hadis tadi. Ini namanya fa sababiyah. Artinya, jika kamu nanti mencerca, mencela Tuhan orang-orang kafir, patung mereka, apa yang mereka sembahlah. Akibatnya, fayasubbu, mereka akan mencela Allah, Tuhan kamu. Adwan bi ghairi ilmin. Karena permusuhan, tanpa ilmu, tanpa ilmu. Jadi, kalau kita melakukan satu perbuatan, dalam hal ini katakanlah mencela Tuhan orang kafir, bukankah itu makna kita telah melakukan satu perkara yang menjadi punca, menjadi sebab mereka mencela Tuhan kita? Memang jamaah sekalian, di awal Islam, sebab ini ayat Makkiyah ya, kita orang baru memeluk agama Islam, semangat untuk beragama Islam ini sangat tinggi. Ya ini memang fitrah, itu baik-baik sahaja. Itu normal-normal sahaja. Begitu kenal Islam, begitu tahu kepada semangat untuk memperoleh Islam sangat-sangat tinggi. Walaupun mungkin pengetahuan tentang Islam ya belum cukup. Apalagi waktu itu Al-Quran belum turun semuanya. Semangatnya sangat tinggi. Sehingga salah satu dari semangat yang tinggi itu mereka suka mencela Tuhan-Tuhan orang kafir.
Salah itu. Apa Tuhan kamu itu? Patung kamu sembah. Apa kamu fikir dia boleh bercakap? Nah, macam-macam lah celah mereka. Itu kan karena semangat mereka membentras kebatilan, semangat mereka menegakkan kebenaran yang mereka yakini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa disedari, dengan sebab mereka orang Islam mencela Tuhan orang-orang kafir pun tak boleh menerima perlakuan seperti ini. Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam bahasa kita lah, ini dalam bahasa kita untuk memudahkan menjelaskan ya. Seakan-akan Allah berfirman begini. Wahai orang mukmin, orang yang soleh, kamu janganlah cela Tuhan mereka. Sebab bila kamu cela Tuhan mereka, nanti aku yang jadi korbannya. Ibaratnya seakan Allah akan begitu, aku jadi korban, aku yang dicela. Mereka tidak akan mencela kamu, aku yang jadi mangsa. Masya Allah. Dan memang betul. Sebenarnya yang dirawikan katalah Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, Ibnu Mardawi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Firman Allah Subhanahu wa taala, tasubbul ladzina da'una min dunillah ini. Jadi Ibnu Abbas kata, orang-orang kafir ingatkan Nabi Muhammad. Orang-orang kafir tegur umat Nabi Muhammad di awal Islam nih, yang kata semangatnya tinggi tadi. Ya Muhammad, la tantahiyanna an sabbin alihatana aw la nahjuanna rabbak. Muhammad, boleh tak kamu berhenti? Boleh tak kamu larang umat kamu, pengikut kamu, mencela Tuhan-Tuhan kami? Boleh tak? Cobalah kamu berhenti mencela Tuhan kami. Cobalah kamu suruh umat kamu ini berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami. Sebab kalau tidak, kami pun nanti kami pun akan mencela Tuhan kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Tengok. Masya Allah. Sama sebagaimana hadis ini. Lalu Nabi menyatakan, janganlah seseorang itu mencela mak bapaknya. Mana mungkin? Sahabat kata, ya Rasulullah, mana mungkin seorang anak yang baik menghina, menjatuhkan harga diri orang tuanya, melaknat orang tua. Tak mungkin ya Rasul, bagaimana mungkin? Nabi kata mungkin, iya boleh jadi. Bagaimana maksudnya? Ya, jika kamu mencela, mencaci orang lain, mak bapak orang lain, nanti orang itu pun pasti tersinggung. Dan akhirnya akan mencela. Ini bermakna bila kita lakukan seperti itu, kita tidak menghormati orang tua kita. Kita tidak memuliakan. Kenapa? Karena kita telah melakukan satu tindakan yang menyebabkan orang lain melakukan tindakan yang sama. Yang jadi mangsanya sebetulnya, bahasa mudah, kalau kita mencela orang tua orang lain, mak bapak orang lain, nanti yang jadi mangsa orang tua kita sendiri. Dan itu termasuk dosa besar. Jadi dosa besar bukan sekadar kita menjatuhkan harga diri orang tua kita secara langsung. Termasuk dosa besar, yakni kita melakukan satu perbuatan terhadap orang lain, yang dengan perbuatan kita yang salah ini, orang lain membalas perbuatan kita, dan yang jadi mangsa yakni harga diri orang tua kita. Itu termasuk dosa besar. Inilah kemudian yang dikenal dalam kaidah usul fiqh. Ibnu Battal umpamanya. Bahkan ada seorang ulama yang dapat gelaran Sultanul Ulama. Ada ulama yang dapat gelaran Sultanul Ulama. Wah, itu mana hebat tuh. Sultan ulama, penguasa apa? Ketua ulama.
Syekh Izzuddin Abdus Salam. Itu gelarannya Sultanul Aulia, Sultanul Ulama maksud saya. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam bin Hasan As-Sulami. Nama lengkapnya. Di dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif. Dan juga Ibnu Battal. Dalam kaidah usul fiqh, yakni ada kaidah usul fiqh namanya saddud dzara'i. Boleh ditulis sin dzal saddud dzara'i. Saddud dzara'i. Sin dal ad-dzara'i. Alif lam dzal ra alif hamzah ain. Saddud dzara'i. Sadun itu maknanya menutup. Tutup. Tuh macam inna ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, tutup. Jadi menutup pintu yang berpotensi tidak baik. Menutup pintu, menutup ruang yang berpotensi menimbulkan perkara yang tidak baik. Itu satu tarai. Kalau saya buat begini, nanti akibatnya buruk. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kita bukan sekadar tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik. Bahkan jika perbuatan yang kita lakukan itu walaupun mungkin perkara yang baik, jika kita melakukannya juga akan berakibat buruk. Minimal keburukan, kita tidak boleh melakukannya. Ini namanya saddud dzara'i. Itu penting itu. Jemaah sekalian, menegur orang yang salah itu adalah perbuatan yang baik. Ya. Menegur perbuatan orang lain yang salah dilakukan itu perbuatan yang baik. Tapi bila kita menegurnya mengakibatkan keburukan yang lebih besar, jangan lakukan. Jangan lakukan. Apalagi saya katakan tadi di awal Islam ini memang semangat cintanya pada Islam ini sangat tinggi, sehingga terlepaslah, terlajak. Hakikatnya kan tidak salah ya Mas Kiran. Kita mengatakan bahwa Tuhan orang-orang kafir itu bukan Tuhan, benda. Kan memang bukan tak layak untuk dipuji pun. Memang tak layak untuk dipuji. Cemanalah orang sembah itu memang. Tapi yang saya sampaikan betul, Tuhan mereka itu bukan Tuhan. Atau katalah orang tua, ada seorang yang mak bapak yang tidak baik. Mak bapak itu tidak baik itu. Mak bapak itu tidak baik. Apa? Ya karena melakukan kesalahan. Tengok sekarang sudah ditangkap. Jenayah. Lalu kita kata, ya itu tak baiklah. Memanglah dia itu macam ini. Salah, lalu kita katakan salah. Kan itu benda yang baik. Bolehlah kita mengatakan benda yang salah itu salah. Tapi anak dia merasa, kawan ini sudah melampau nih. Betul lah ayah saya ini saya melakukan kesalahan. Tapi nampaknya dah berlebih ini mengata ayah saya. Lalu dia pun rasa tersinggung. Pastilah sebagai anak tersinggung. Seburuk manapun perangai orang tuanya, bila diburuk-burukan oleh orang lain, sebagai anak yang menghormati orang, pasti tersinggung. Tergerak hati akhirnya, tuduh balik. Apa kurangnya ayah kamu? Ayah kamu pun. Nah, ini termasuk. Jadi kalau ini yang kita lakukan, maknanya kita bukan sekadar berdosa kerana menghina orang, mencaci orang. Dalam hadis ini, kita telah berdosa besar karena kita mencaci orang tua kita. Macam mana kita dikata mencaci orang tua kita? Nabi katakan, sebab perbuatan kamulah orang tua kamu jadi mangsa. Kalau ikut Al-Quran tadi,
Sebab perbuatan kamulah wahai orang mukmin mencaci, mencerca Tuhan orang-orang kafir, Allah pula jadi mangsa. Allah pula akhirnya dijam. Pernah tak dengar dahulu ada orang ya menghinalah, dalam nada menghinalah, itu merendahkan, minta maaf. Orang-orang Hindu katalah angguk-angguk depan patung, sembah patung, sembah patung. Apa kamu disembah patung? Di depan dia dikata begitu. Jadi si Hindu pun tersinggung. Oh, dia menghina aku sembah patung. Apa kurangnya kamu pun? Sekurangnya aku tidak cium, aku hanya angguk-angguk depan batu. Kamu lagi cium-cium batu. Maksudnya itu tengok orang Muslim tawaf dan cium macam. Tengok. Kamu pun sembah batu juga. Bahkan kamu pun pusing-pusing. Kami tak pusing-pusing. Coba macam mana? Mungkin kita boleh menjelaskannya, tapi bukan itu soalnya. Soalnya bukan kita boleh menjelaskannya bila mereka menuduh kita menyembah batu. Memang kita tidak menyembah Ka'bah. Kita tidak mencium Hajar Aswad karena boleh memberikan manfaat atau madarat. Kita boleh jelaskan. Tapi adakah penjelasan kita itu boleh diterima mereka sehingga mereka berhenti mencela Tuhan kita jika kita terus mencela Tuhan mereka? Ini satu taro'i. Ini penting sekali dalam dakwah. Dalam dakwah penting sekali. Jangan sekali-kali kita melakukan tindakan. Walaupun tindakan itu baik, jika ia memberikan kesan tidak baik yang lebih besar. Contoh tadi lah, menegur orang itu kewajiban. Kewajiban. Tapi jika kita menegur juga saat itu, katalah pada masa itu, akan menimbulkan kesan yang lebih buruk karena menjadi asbab, maksudnya menjadi asbab berlaku keburukan yang lebih besar, jangan teruskan. Apalagi bila yang kita lakukan itu benda yang tak baik, lagi tak boleh. Apalagi bila yang kita lakukan itu benda yang baik. Yang kita lakukan benda yang baik pun bila berakibat tak baik, kita tak dibenarkan untuk melakukannya. Diam. Baik, saya tunjukkan jamaah sekalian ya, ayatnya supaya lebih. Ini namanya satu taro'i ya. Orang yang belajar usul fiqh tahu dah tu. Namanya satu taro'i. Disimpulkan oleh ulama, ulama ini cukup pandai lah. Ayat yang seperti itu, hadis yang seperti ini, akhirnya mereka ambil kesimpulan, oh ini ada kaidah satu taro'i. Menutup pintu-pintu yang berpotensi tidak baik. Apa saja, perbuatan ke, tindakan ke, peraturan kan, polisi apa sajalah umpamanya. Mari kita lihat di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah, inilah yang nama satu taro'i itu ya. Di dalam surah Thaha. Coba lihat surah Thaha. Surah yang ke-20. Ya, saya ingin bacakan saja, tidak ingin mentafsirkannya. Bermula daripada ayat yang ke-83. Bermula 83. Saya ingin baca saja. Thaha bermula 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Suatu hari Musa dipanggil oleh Allah untuk pergi ke Tursina. Dan Musa terlalu awal datang ke tempat itu.
meninggalkan kaumnya. Sedangkan iman kaumnya ni masih belum begitu kuat lah. Belum stabil, tapi masih labil. Belum stabil, tapi imannya masih labil. Ibarat tanah tu, masih mudah. Lalu ditegur oleh Allah, Musa, ma'ajalaka ya Musa. Kau ya Musa. Musa, apa yang menjadikan engkau terlalu cepat sangat nih? Datang kemari dan meninggalkan kaummu di belakang. Qala hum ulai an athari ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, tuh mereka itu di belakang semuanya. Ku tinggalkan semuanya. Dan aku segera menemuimu ini, ya Allah. Menjawab panggilanmu ini, litarda, supaya engkau ridha. Niat Musa bagus. Dipanggil oleh Allah, katalah jemputan pukul 8, dia pukul 6 sudah sampai. Baguslah. Belum masuk waktu zuhur, dilaungkan azan zuhur, belum dilaungkan, dia sudah di masjid. Baguslah. Nanti bila dipanggil, panggilan datang, sudah ada situ. Kan bagus itu. Tindakan yang sebenarnya sangat-sangat syar'i. Terpuji. Tapi akhirnya Allah ingatkan, tindakan Musa itu walaupun nampaknya baik, tapi tidak bijak. Allah berfirman, qala fa inna qad fatana qaumaka min ba'dik. Musa, sungguh kami telah fitnah. Kami telah timpakan fitnah, ujian, musibah terhadap kaum kamu selepas peninggalan kamu. Wa dhalamu Samiri. Sekarang mereka ini sedang disesatkan oleh Samiri. Salah seorang pengikutmu namanya Samiri ini sentiasa menunggu peluang untuk menyesatkan kaum kamu. Sekarang sudah disesatkan oleh Samiri. Kamu terlalu cepat meninggalkan mereka. Sepatutnya itu kenalah dipastikan agak-agak bila nanti aku tidak ada di tengah-tengah mereka, macam mana iman mereka. Faraja Musa ila qaumi ghadbana asifa. Akhirnya wahyu belum dapat diberikan oleh Allah, Musa pun baliklah dengan cepat kepada kaumnya. Jumpa kaumnya ghadbana asifa, marah sungguh. Marah, kecewa, menyesal, sedih melihat kaumnya sesat semula. Wahab belum lama ditinggalkan oleh Musa. Lalu tegurnya kaumnya. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana, wahai kaumku. Bukankah Tuhanmu telah memberi janji kepada kamu, jadikan pada kamu dengan janji yang baik. Bila kamu telah beriman, Allah telah memberikan janji yang baik, kamu masuk surga, amal kamu diterima, dosa kamu diampunkan. Afatala alaikumul ahdu. Dah lama sangatkah perjanjian itu? Kan baru saja. Belum lama Allah berjanji kamu sudah lupa. Lainlah kalau masa perjanjian itu sudah berlaku sangat lama sehingga kamu lupa. Ini baru. Am aradtum ayahila alaikum ghadabu rabbikum fahlaftum maudi. Atau memang kamu nak Tuhanku menyegerakan, menimpakan kemurkaannya atas kamu dengan segera. Sehingga kamu mengingkari perjanjianku. Kaumnya menjawab, kaumnya ada alasan kenapa dia sesat, kenapa dia mengikut Samiri. Qalu ma akhlafna an maw'idaka bimilkina walakinna humilna awzara min zinatil qaum faqadhafnaha fadzalika alqasamiri. Musa, jangan marah dahulu kami. Kami tidak mengingkari janji kami kepadamu dengan sebab kekuasaan, kemampuan kami. Tapi masalahnya kami ini diberi bebanan, kami terbeban dalam hidup. Semasa kita keluar daripada Mesir, kita membawa banyak perhiasan. Untuk apa perhiasan banyak ini? Tiba-tiba tidak ada nilainya perhiasan emas. Karena semua orang punya emas. Dalam satu masyarakat, semuanya punya emas yang banyak. Emas sudah tidak ada nilainya. Lainlah kalau semua orang tak ada, dia ada. Itu baru ada nilai. Jadi kami fikir, buat apa perhiasan ini? Samiri pandai membujuk kami, buang sajalah. Campak mari kita kumpulkan, kita lebur. Samiri pun tunjukkan, kami pun tengok, sudah. Setelah dilebur, fa'akhraja lahum ijlan hajasadan lahu khawar, faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasya. Terciptalah patung anak lembu yang boleh mengeluarkan suara.
Lalu Samiri berkata, mereka pun meyakini inilah Tuhan Musa. Musa tak sedar Tuhannya ada di sini. Tapi dia malah mencari Tuhan yang lain entah kemana. Wah, Tuhannya ada di sini. Nasia. Musa lupa, Musa tak sedar. Tak perasan. Mencari Tuhan ke Tur Sina, wah, Tuhannya di sini. Awalam yaru alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a. Nah, inilah tercelanya Tuhan mereka itu sebenarnya sudah jelas. Tidakkah mereka tahu, melihat bahwa Tuhan patung anak lembu yang mereka sembah itu tidak boleh membalas, menjawab ucapan mereka. Bila mereka bertanya, mereka tak boleh jawab. Bila mereka manggil, tak boleh menjawab. Dan tidak pun punya kuasa memberikan manfaat atau madarat. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi, dan sebetulnya Harun telah berusaha sepenuh tenaga. Harun telah berusaha sepenuh tenaga menghalang perbuatan mereka ini. Harun pernah berkata sebenarnya, wa ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman. Wahai kaumku, kamu sedang disesatkan oleh Samiri. Kamu jangan percaya Samiri. Tuhan kamu Tuhan Ar-Rahman. Yang dikenalkan oleh Musa selama ini, yang kami yakini. Sebab itu ikuti aku. Sementara Musa tidak ada di tengah-tengah kamu, kamu mesti dengar cakap aku, kata Nabi Harun. Watiu amri, patuhlah. Apa yang aku suruh buat sajalah. Sebagaimana kamu patuh dengar cakap Musa, sekarang dengarlah cakap aku, patuhi aku. Apa kata kaumnya? Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yadnya ila Musa. Harun, tu tak payah banyak cakaplah. Kami tak akan dengar cakapmu. Kami akan terus menjawab patung ini. Dan sarahan kamu tidak memberi. Bagi kami tidak ada artinya. Hatta yarji'a ilana Musa, sehingga Musa balik. Kami hanya boleh dengar Musa. Kami hanya boleh patuh pada kamu Harun. Apalagi setelah kaum yang ditegur itu beralasan dan Musa terima. Oh iya, rupanya bukan salah dia, ini salah Samiri. Ini jangan-jangan Harun diam. Maka Harunlah yang dimarahi oleh Musa. Qala ya Harun ma manaka id ra'aitahum dalu. Harun, apa yang menghalang kamu untuk menegur mereka ketika kamu melihat mereka sesat? Kamu diam enggak? Kamu tak buat apa-apa enggak ketika mereka melakukan kesesatan? Sepatutnya kamu tegur mereka, kamu halang mereka. Alla tattabi'an afasada amri. Harun, adakah engkau sudah tidak lagi mengikuti perintahku dan engkau telah menderhaka arahanku? Bahasa mudahnya marah besar Musa kepada Harun di hadapan kaumnya yang tak suka Harun. Coba perhatikan betul-betul. Ya. Nabi Musa marah kepada Nabi Harun di hadapan kaumnya yang tak suka pada Harun. Ya pastilah kaum Bani Israel bertepuk tanganlah, padan, bagus. Pasti tak akan membela Nabi Harun lah, walaupun ditegur dengan keras oleh Musa. Ini namanya syamatah ya. Ini cerita yang lain dahulu pernah kita ini namanya syamatah. Lalu Nabi Harun berkata, menjawab beralasan juga. Qala ya bunayya bna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku, janganlah engkau tarik janggutku. Jangan kau tarik kepalaku. Itu mana sudah, wah itu satu perbuatan yang kasar. Ini khasitu antakula faraqta bani Israel, baina bani Israel, walam tarkub qawli. Aku sudah tegur Musa. Aku sudah coba menghentikan mereka. Dan itu kewajibanku. Tapi bila aku tegur terus sampai kita akan pecah, mereka akan pecah. Mereka tidak akan lagi hormat siapa. Karena mereka telah buat pengakuan hanya mau dengar cakap engkau. Hanya mau mendengar patuh perintah engkau. Ucapan aku, teguran aku, mereka tak nak dengar. Walaupun baik, walaupun apa yang aku sampaikan pada mereka sama dengan apa yang kau sampaikan. Masalahnya mereka tidak hormat aku.
Sebab itu aku menghentikan. Tengok tu. Perbuatan Harun menegur itu jamaah sekalian, perbuatan yang baik itu tuntunan agama. Tapi jika diteruskan, berlaku perpecahan. Nah, untuk mengelak madarat lebih besar, perbuatan baik itu kenalah dihentikan. Itu namanya satu dara'i. Saya ulangi, kalau perbuatan yang baik bila diteruskan akan berakibat buruk yang besar, itu pun mesti dihentikan. Bagaimana bila kita melakukan perbuatan yang tidak baik? Mencela mak bapak orang lain itu kan perbuatan tidak baik. Mencela orang lain karena bangsanya, itu kan tidak baik. Yang berakibat pun tidak baik. Kita cela orang karena darah keturunannya. Orang itu pengamuk, kamu apa kurangnya? Apa kafir, kamu keturunan malaikat. Wah, gaduh. Lalu kita bawa bangsa dia. Memang awak ni bangsa. Oh, subhanallah. Orang mengata orang, mencela orang karena bangsanya. Karena warna kulitnya. Pasti orang itu tersinggung bila kita cela kerana bangsanya. Dan karena dia tersinggung, dia akan membela, bangkit. Marwahnya, harga dirinya pasti akan tercabar. Dicela balik bangsa kita. Kamu ni apa? Inilah bahayanya jamaah sekalian. So itu kata saya katakan, ini adalah akhlak yang sangat mulia dan sangat-sangat sesuai untuk zaman kita sekarang. Fiqh dakwah. Jadi kalau kita jamaah sekalian, harga diri kita tidak dicemar, harga diri orang tua kita tidak dicemar, Islam kita dihormati, maka hormatilah orang lain. Hormatilah orang tua orang lain. Hormatilah bangsa lain. Nanti bangsa kita akan dihormati. Hormatilah agama lain. Nanti mereka pun akan menghormati agama kita. Saya tidak menafikan di awal, sebab dalam awal Islam tadi kata sahabat pun bersemangat. Islam. Memang bersemangat, kamu ini, kamu itu semangat, tapi belum cukup ilmu. Belum cukup ilmu. Ini bahayanya. Saking mungkin jemaah pernah mendengar lah. Kalau tidak mendengar mungkin pernah membaca ke apa ni. Adalah salah seorang cendekiawan Muslim kita. Golongan intelektual Muslim kita masih muda. Belajar di Madinah. Ambillah pengkhususan hadis. Dan sekarang masih muda tapi sudah punya prestasi yang besar. Saya kagumlah mendengar apa namanya pengalaman beliau. Dr. Jamilin kan pernah cerita ketika pengalamannya di Madinah, dia kata semangat belajar hadis, pelajar-pelajar hadis ini luar biasa. Khasnya yakni tahun pertama dan tahun kedua. Baru 1 tahun, baru 2 tahun belajar. Semangatnya belajar hadis luar biasa. Keras, dipanggil sadid. Sehingga apa saja yang pendapat yang tak sama dengan apa yang difikirkan, semua disesatkan. Istilah bid'ah masa itu, kata beliau, istilah bid'ah itu sudah menjadi nyanyian harian lah. Bid'ah, kemudian bid'ah, kemudian bid'ah, kemudian bid'ah. Jadi hadis yang paling populer bagi pelajar-pelajar tahun 1, tahun 2 itu, yang itulah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu paling populer. Sehingga pelajar baru belajar 1 tahun, baru belajar 2 tahun, ustaz sahihnya pun dibid'ahkan karena pendapatnya tak sama dengan. Jadi yang dianggap bid'ah itu apa saja pendapat yang tak sama dengan pendapatnya. Ya, saya tahu itu. Semuanya tinggi sekali. Dr. Jamilin pernah cerita, ada sampai syekhnya itu serba salah, macam mana budak ini baru belajar tahun sudah ini.
Bukan itu saja. Beliau pernah cerita, kitab An-Nawawi, Imam Nawawi, kitab Fathul Bari, itu ditolak itu. Kenapa? Karena di situ ada pendapat Imam Nawawi yang tidak sama dengan yang dipeganginya. Tidak perlu. Luar biasa. Dan itu bahkan ada pelajar sampai keluar daripada bilik kuliah. Karena tak setuju dengan kata pesara. Pesara ini dah ulama, dah belajarnya banyak sekali. Sumber ilmu yang dipelajari cukup luas. Akhirnya jadi tenang. Sementara pelajar baru belajar tahun 1-2 ini, ya itu aja ilmu dia. Dan difikir itu, sehingga semua dibid'ahkan waktu itu. Dia serius. Itu pun karena sampai tak selesai di bilik darjah, di bilik kuliah, balik dia masuk bilik gaduh dengan kawannya yang tak. Dan itu biasanya kata beliau, kata Dr. Jamil, Dr. Kamil, bukan orang Arab ya, orang Asia Tenggara banyak. Orang Asia Tenggara, orang dari luar lah. Semangatnya tinggi. Baguslah semangat tinggi. Itu bagus. Hanya ya mungkin bacaannya belum banyak. Ilmunya belum cukup luas. Selepas belajar lagi tahun 3, 4, sampai kemudian sudah dapat lagi degree, dapat lagi master, dapat barulah akhirnya Masya Allah. Betul lah rupanya. Rupanya pemahaman agama tidak seperti ini. Ini biasa, ini bahayanya. Memang bila kita baru jamaah sekalian tahu sedikit, itu biasanya kita akan jadi orang syadid. Saya tak kata semuanya. Kita ini bila tahu hanya sedikit, kita akan jadi orang yang syadid, keras. Saya tertarik dengan cerita Dr. Kamilin. Sangat tertarik saya. Kenapa saya tertarik? Karena saya sendiri mengalami gitulah. Saya mengalami pertengahan tahun 70-an hingga awal tahun 80-an saya mengalami itu. Jadi bila Dr. Kamilin cerita di Madius itu ya begitu yang kami alami dahulu. Tahun 1 tahun semangatnya luar biasa, menggebu-gebu lah. Di mana saya suruh ada kesempatan berucap yang keluar daripada mulut saya waktu itu. Waktu itulah. Akhir 70-an. Ya itu tadi. Iyakum wa muhdatsatil umur. Wah. Luar biasa. Sehingga ada kawan saya. Lama belajar balik kampung. Cuti. Tiba-tiba dah lama menghilang dari kampungnya. Nak muda seorang orang muda. Ditegurnya Pak Imam di masjid itu. Semangatnya tinggi nih. Waktu itu belajarnya belum pun degree. Ini kisah benar. Jadi Pak Imam ditegur di masjid itu. Dia kata bid'ah semuanya. Sebab apa? Sebab subuh pakai kunut. Kampung itu subuh pakai kunut. Bid'ah nih. Kamu tahu bid'ah. Nabi kata kulu bid'atin dolalah. Kulu dolalatin bid'ah. Ya sabda Nabi itu betul. Tidak salah. Tapi kemudian hadis tadi dijadikan dalil yang kuat untuk melihat kunutnya orang itu sebagai bid'ah yang sebenarnya mereka fahami. Apalagi dihalau lah budak ini daripada kampung itu. Budak itu orang kamu dihalau oleh Pak Imam, dihalau nih. Budak dikata tidak, baru hilang. Ringkas cerita, balik semula. Kampus. Balik ke Jakarta, saya masih ingat sungguh. Satu hari berkesempatan jumpa dengan Alaiham Dr. Hamka, Buya Hamka. Tapi cerita pengalamannya, dia cerita apa pengalaman kamu di kampung, bla bla bla. Ada kawan ini cerita lah. Begini Buya, kan kita diajar bahwasanya setiap bid'ah itu sesat dan kami memahami bahwa kunut itu bid'ah dan kami membanterasnya dan gini dan kenapa kami malah dihalau? Kami dimusuhi. Dr. Hamka cukup bijak menjawabnya, ya yang kamu sampaikan itu benar. Yang kamu sampaikan itu benar. Keyakinan kamu itu benar. Karena itu keyakinan kita. Dan kamu yakinkan itu benar, kamu tahu alasannya. Masalahnya, cara kamu menyampaikan kebenaran
Tempat kamu menyampaikan kebenaran, masa kamu menyampaikan itu yang salah. Benda yang kamu sampaikan betul. Tapi cara kamu menyampaikan, bergaul, berinteraksi mereka itu yang salah. Nah inilah. Akhirnya budak itu habis yang betul. Ia belajar dulu nanti fiqh dakwah. Lalu diajar termasuk hadis ini, saya ingat sungguh. Dijelaskan tafsir ini tadi. Dahulu orang-orang Islam yang baru Islam, semangatnya macam kamu tu lah. Punya pupu, akhirnya semuanya diserangnya. Ini salah, ini salah. Mengamuk orang kafir. Karena Tuhan mereka dicela. Akhirnya mereka pun mencela Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah turunkan ayat ini, bahasa mudah lah. Bahasa mudah Allah berfirman, wahai orang mukmin, jangan kamu mencela Tuhan orang kafir. Memang mereka itu musyrik, tapi jangan kamu cela mereka. Nanti yang jadi korban aku. Yang jadi mangsa aku. Masya Allah. So, cara mencintai Islam, ya mas sekalian, boleh jadi kita mempertahankan agama Islam, itu cara Islam. Yang kedua, dengan cara tidak mencela orang bukan Islam. Tidak mencela agama lain, walaupun kita tahu salah. Jangan silah, tidak mencela agama lain bukan maknanya kita menyetujui kebenarannya, bukan. Tidak mencela agama lain yang salah bukan bermakna ia mengakui bahwa ia benar. Sama sekali tidak. Sebab kalau kita mencela mereka, nanti mereka akan mencela yang jadi mangsa Islam. Yang jadi mangsa Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi mangsa orang tua kita. Kita fikir kita puas mencerca orang. Kita fikir puas menjatuhkan orang lain karena bangsanya, karena warna kulitnya, karena apa-apanya dan sebagainya. Nanti mereka akan balas. Apalagi mereka jadi bangsa itu, warna kulit itu bukan pilihan mereka. Allah tidak akan memuliakan. Sama sekali Allah tidak memuliakan suatu bangsa karena warna kulitnya, karena darah keturunannya. Itu jelas sekali di dalam surah Al-Hujurat. Inilah yang sering berlaku. Jadi kalau orang Islam ini tidak kasar jemaah sekalian terhadap orang bukan Islam, katalah, jangan harap nanti orang bukan Islam pun akan beribadah lembut kepada kita. Jika orang Islam tidak menghormati orang bukan Islam, jangan harap mereka nanti akan bersikap hormat kepada agama kita. Ini bukan masalah benar dan salah. Saya kata tadi, Nabi Harun itu benar. Menegur itu benar, tapi dia, tak apalah, kalau saya berhenti menegur lah. Masya Allah. Kalau saya berhenti menegur lah. Pendapat sahabat tentang Tuhan orang-orang kafir, bahwa Tuhan orang kafir itu adalah Tuhan yang tidak memberi apa manfaat. Betul itu, 100% betul. Perbuatan orang kafir itu syirik, betul. Tapi Allah tegur, iyalah walaupun itu betul, memang perbuatan mereka itu salah, itu betul. Mereka itu syirik, itu betul. Kamu mengatakan mereka salah, itu juga betul. Tapi kalau kamu bertindak kasar pada mereka, kamu cela Tuhan mereka, mereka tersinggung nanti akan membalas balik dan mencela Allah SWT. Saya jadi ingat, itulah tiba-tiba saya teringat ketika Dr. Jamilin cerita tentang pengalaman di Madinah 10 tahun belajar di sehingga menjadi pakar hadis di Malaysia sekarang, masih muda. Di cerita itulah pengalaman tahun pertama, tahun kedua, pelajaran pertama dia berhadis, semangatnya kepada Islam. Dibid'ahkan, sahnya dibid'ahkan. Imam An-Nawawi itu dibid'ahkan. Bukunya pun ada yang buang, tak sifat. Ke dalam kitab An-Nawawi kan ada di sana pembagian bid'ah itu ada gini, ada ini, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah, yaitu wacana lah. Sebab itu kalau kita baca banyak, pikiran kita luas. Apalagi kan tidak semua yang kita baca kita yakini. Bacalah banyak-banyak, belajarlah banyak-banyak, supaya nanti kita terbuka. Lalu pilihlah yang terbaik, begitu yang paling baik. Ini kadang-kadang kita tak mau belajar suatu masalah yang ianya mungkin sudah berlawanan dengan apa yang dalam, wah itu susah ya mas kalian.
Seakan-akan yang ada dalam kocek kita ini semuanya benar belaka dan kita tidak mau tabah. Itu bahayanya. Itu bahaya. Jadi lebih baca semuanya. Hatta mungkin apa tuh ini baca ini baca ini baca ini. Minta maaf sama sekalian. Ya mungkin ramai daripada kita yang sebetulnya ketika menyalahkan suatu amalan, kita sebenarnya tidak tahu amalan itu sama ada salah atau betul. Jika salah pun kita belum tahu, belum mampu menjelaskan kesalahannya. Bila betul pun jika belum mengetahui. Ini bahayanya. Sebab itu baca, belajar terus-menerus, baca semuanya. Apalagi saya katakan tadi, tidak semua yang kita pelajari, tidak semua yang kita baca, kita ikuti. Inilah. Habis buat apa kita mempelajari kalau kita tidak mengikutinya? Kata pendapat-pendapat yang bercanggah pun kita pelajari. Sebagai perbandingan. Belajar seperti ini menepati Al-Quran, surah Az-Zumar. Baca banyak-banyak, kemudian dengar banyak-banyak, kemudian buat perbandingan, pilih-pilih, ikuti yang terbaik. Nanti kan kita, saya itu ulama-ulama dahulu walaupun mereka berbeda pendapat, tidak saling kutuk-mengutuk. Anda. Imam As-Syafi'i masalah sangat hormat kepada Imam Malik. Imam Malik sangat menghormati Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad itu sangat-sangat menghormati Imam Syafi'i. Sedangkan mereka ini punya pilihan yang sangat luas. Kenapa mereka tidak gaduh, bahkan saling menghargai, dan tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyesatkan? Mereka ini orang yang pengetahuan sangat luas. Sangat luas. Dan mereka cukup sedar, pendapatku benar, tapi mungkin salah. Itu untungnya. Tapi kalau memang baru tahu sedikit, ya macam kita lah. Ini saya pernah alaminya, betul, saya alami sendiri. Sama betul apa yang dialami oleh Dr. Kamil di Madinah, tapi lu belajar di Madinah. Ya, tahun 20 lah, inilah abad 20. Saya pengalaman akhir 70-an hingga awal 80-an. Tahun 1, tahun 2, belajar hadis, kemana-mana dari bawah itulah. Waktu itu, Masya Allah. Gaduh itu biasa. Menyalah kita salahkan masjid itu. Akhirnya masjid itu salahkan masjid kita. Kita salahkan guru dia. Iya, biasa itu. Oh, masjid kamu, imam kamu tak betul. Tanpa saya sadari, perbuatan kami dahulu menyerang ketua mereka, ustaz mereka. Akhirnya muridnya pun tersinggung dan menyerang ustaz kita. Dan akhirnya kita marah karena ustaz kita diserang oleh mereka. Tapi kita dengan selamba menyerang ustaz mereka. Ini pernah saya alami akhir 70-an, awal 80. Jadi lepas itu masalah belajar akhirnya saya pun, Masya Allah, salah rupanya. Cara beragama itu adalah tidak betul. Tidak betul. Sebab itu, sebelum jamaah mengalami seperti itu, tolong pahami betul hadis ini. Karena tidak baik. Nanti kalau jamaah sudah tahu banyak, sudah belajar banyak, sudah baca banyak, nanti silahkan melihat, Masya Allah, iyalah rupanya. Dan ini biasanya, saya tak kata semuanya ya, biasanya sebagaimana sahabat Nabi baru memeluk agama Islam, semangatnya tinggi. Mbak kata Dr. Kamilin, baru tahun 1 dan tahun 2. Syadidnya luar biasa. Syadid luar biasa. Mbak pengalaman saya sendiri, memang betul pun tahun 1, tahun 2. Akhirnya suka kita menggurukkan orang lain, menyalahkan orang lain, tanpa kita sadari, mereka akan. Iya betul, pernah tuh bergaduh. Karena kami yang bersemangat, seperti mana mereka bersemangat, berbeza. Kita cela mereka, kita cela guru mereka, pensarah mereka, apa pensarah kamu ini tidak betul, kamu ini sesat. Wah, pensarah dia pun PhD juga. Tapi bagi kita, karena menurut kita tak betul, kita betul. Kita serang dia. Pensarah mereka itu PhD, kita serang. Kita baru tahun 1, tahun 2. Sudah ada kemudian begitu. Akhirnya pelajarnya pun marah, serang lagi. Bukan serang kita, serang pensarah kita juga. Masya Allah. Yang jadi mangsa yakni orang-orang alim kita. Orang alim kita. Setelah, ya akhirnya lama-lama Masya Allah. Rupanya betul lah. Hadis Nabi ini adalah jadi paduan. Saddud dhara'i. Kalau dalam bahasa usul fiqh. Quran sudah jelas.
Ya, jangan hanya ini ya, jangan hanya difahami apa keseluruhan hukumnya, tapi pengajaran apa sebenarnya yang lebih dalam daripada hadis ini dan juga ayat tadi. Sebab kalau tidak, ya itu tadi, semangat lebih tapi mungkin ilmu kurang. Sehingga dahulu PhD pun kita anggap sesat. Iya, ulama pun kita sesat. Pak kata Dr. Kamilin, ya, Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i pun dianggap sesat oleh pelajar-pelajar tahun 1, tahun 2. Yaitu ibaratnya kita sekolah rendah, baru sekolah rendah, tiba-tiba mendengar sarahan, pelajar universiti, ya kita pun bengang aja, tak paham apa ini tak guna punya sarahan. Ya sebab kita tak paham. Yang besar itu budak universiti, kita baru sekolah rendah. Atau baru habis katalah UPSR ke apa, lalu kita dengarlah, bacalah tulisan yang dibaca karang oleh pensarah, ya kita bingung. Semakin banyak ilmu, insya Allah semakin luas, semakin lapang, semakin tasamuh. Iya ya, tasamuh yang masih ada ini tidak bermakna mengakui kesalahan orang, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Jadi ini tadi. Habis kalau kita melihat benda yang tadi, ya sudah, kita yakin itu salah, tapi jangan sampai mengucapkan ucapan ataupun melakukan tindakan yang boleh mengakibatkan mereka pun menyerang balik. Menyerang balik. Ini penting sekali. Penting sekali. Sebab jamaah sekalian, kalau tidak, begini ya. Ini pesanan daripada dulu semasa ada kursus dakwah masih menuntut itu. Salah seorang penyampai sarahan itu dia kata, saudara-saudara tahu tak celaan musuh Islam kepada Islam, makian orang bukan Islam terhadap Islam, percayalah dia tidak akan merusakkan agama Islam. Lebih kurang begitulah maksudnya. Cacian, celaan orang terhadap musuh Islam, terhadap musuh Islam terhadap Islam, itu tidak akan merusakkan Islam. Yang merusakkan Islam itu adalah perbuatan kamu. Kamu orang Islam. Saya masih ingat, sebab itu hati-hati bila nanti kamu serta di masyarakat, jaga perbuatan kamu. Karena perbuatan kamu itulah yang akan merusakkan nama baik Islam. Bukan makian orang bukan Islam. Sama hadis ini. Yang merusakkan nama baik orang tua kita. Bukan cecaan orang lain. Orang mencela orang tua kita jemaah sekalian. Itu mungkin tidak akan menjatuhkan harga diri orang tua kita. Seseorang harga dirinya, kemuliaannya tidak akan jatuh hanya karena dicela orang. Sifat terpuji seorang kan tidak akan hilang hanya karena orang mencelanya, di mana celaan itu tidak ada. Benda yang tercela itu tidak ada dalam diri seorang. Kalau orang itu sudah sempurna, orangnya baik, lalu ada orang mencelanya, adakah akan hilang sifat terpujinya? Sedangkan sifat tercela dalam dirinya tidak ada, kan tidak? Jadi orang tua kita, harga diri orang tua kita tidak akan jatuh hanya karena ada orang mencela mereka. Mereka bilang, yang akan menjatuhkan harga diri orang tua kita, perangai kita sebagai anak. Paham maksudnya? Perangai anak, sebagai kita sebagai anak itulah yang akan menjatuhkan. Orang masa akan, kasihan ya, orang tuanya baik, tapi kenapa anaknya begitu ya? Itu betul-betul kasihan sungguh. Sebab itu termasuk usaha yang Islam suruh kita melakukannya. Menjaga harga diri, kehormatan, kemuliaan orang tua. Dan anak wajib melakukannya. Jangan melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu menyebabkan orang tua kita jadi mangsa. Apa dianya? Nabi kata, kamu cela orang lain cela kamu. Kamu hina orang tua lain, orang lain cela bapak kamu. Kamu cela orang lain karena bangsanya, mereka mencela karena bangsa kamu. Akhirnya siapa yang untung? Semuanya salah. Jadi coba fahami benar ini. Saya yakin kalau difahami hadis ini dan Al-Qur'annya juga, Quran tadi bukan
bukan Islam pun hormat kepada orang Islam. Iya, karena kita pun menghormati mereka. Menghormati mereka. Ada pengalaman kawan. Ini pengalaman kawan. Tempat saya sampaikan kan ini mustahab. Semasa sama menuntut, kerasnya luar biasa orang ini. Saya kata tadi sangat keras. Ya kami pun keras juga dahulu. Hampir semua yang tak sama dengan kita sesatkan. Sehingga jumlah orang Islam yang ramai di kanan kiri kita, waktu itu kita anggap sedikit. Karena yang sepahaman dengan kita sedikit. Yang lain tak semua, jadi kita keluarkanlah. Seakan-akan begitu. Kamu salah, kamu. Jadi tak merasa, walaupun jumlah orang Muslim dari namanya, tapi yang kita anggap Muslim itu Muslim, yakni yang sama dengan kita. Jadi tak merasa kita ini bertuah berada di. Jadi kawan di suatu saat ya Mas, karena kawan di pandai, satu anak orang berada, jadi ke sekolahnya pun macam-macam tinggi. Daripada agama kemudian bertukar-tukar nih, akhirnya ambillah jurusan ambil jurusan apa kalau tidak salah itu hubungan internasional ke apa nih. Akhirnya dapat kerja, jadi duta staf duta, atacilah di kedutaan, misalnya di luar negeri, di Europe sana, di Eropa, kalau tidak salah di Hungary waktu itu ceritanya. Dan di sana nih susah, dicari orang Muslim sedikit. Bukan tidak ada, sedikit. Waktu itulah. Jadi dia cerita. Ketika saya itu berjumpa, itu cerita. Iyalah saya baru paham lah betapa bernilainya lah kita berkawan dengan ramai orang Islam. Dahulu semasa kita belajar, kamu ingat tak, kita suka menganggap orang lain ini tidak sama Islam dengan kita. Kita buang, kita out. Yang Islam hanya kumpulan kita. Wah, waktu itu kita tinggal di negara yang majority Muslim. Tapi kita merasa, setelah ia lama di Eropa, tukar-tukar kedutaan, dan diantar di embassy yang di negara yang Islam itu minority, bahkan sangat sedikit. Sekali jumpa orang Muslim, walaupun tidak sebangsa dengannya di bangsa lain, merasa bertuah, bersyukur sungguh. Berkawan dengan seorang Muslim di Europe, di negara yang Islam sangat sedikit waktu itu. Kenal, merasa bertuah, saya rupanya ada orang Islam, saya seronok, akhirnya jadi kawan baik. Walaupun kawan Muslim ini tak sholat pun. Dia Muslim tapi tak praktis Muslim, itu merasa saya bertuah. Merasa bersyukur punya sahabat Muslim, walaupun sahabat Muslimnya itu, ya boleh katakan Islam cincin lah. Rasa bertuah, rupanya ada orang Islam, sekarang ada orang baca syahadat. Wah, semasa menuntut di negeri sendiri, yang majority Muslim, semua di-outkan. Ini tak guna. Baru dia sedar, Masya Allah. Begini rupanya nikmatnya Islam. Nikmatnya Islam tuh. Jadi hidup di negara Muslim, yang betul Muslim, tidak merasa semua orang Islam sebagai orang Muslim kawan seperti kita. Karena hanya berbeza pendapat. Tapi bila diletakkan di negara yang tidak ada orang Islam, jumpa seorang Islam, jadi kawan yang baik. Walaupun kawan itu mungkin sholat pun tidak, puasa Ramadan pun mungkin, gaya hidupnya pun masih belum betul. Tapi apalah awak Muslim, yang penting kita Muslim. Masya Allah, karena sahadahnya adalah hati-hati ya, ini bagi saya sangat penting. Ini fiqhud dakwah. Ya. Semua kita ini umat dakwah, jadi dalam berdakwah hati-hati. Jangan sampai mengeluarkan ucapan, tindakan yang akan mengundang, menyebabkan orang itu buat tindakan balas kepada kita. Nanti minta maaf dalam hadis ini, yang jadi mangsa kalau kita mencela bapak orang tua lain, yang jadi mangsa bukan kita, yang jadi mangsa yakni orang tua kita. Kan bahaya. Itu maknanya kita sudah menderhaka pada mak bapak kita. Dan menderhaka pada mak bapak kita, kata Rasulullah SAW, min akbaril kabair. Bila kita mencela Tuhan orang kafir, nanti orang kafir akan mencela Allah. Allah yang jadi kurbannya, Allah yang jadi mangsanya.
Dan itu dosa besar. So, salah satu cara mencintai orang tua kita, ya hormatilah orang tua lain. Itulah. Salah satu cara untuk kita mencintai, menghormati mak bapak kita, orang tua kita, hormatilah, hargailah orang tua lain. Mak bapak orang lain. Salah satu cara mencintai Islam, menghormati Islam, ya hargailah, hormatilah agama orang lain. Sebab kalau tidak nanti berbalas. Menghormati jamaah sekalian bukan maknanya mengakui kebenarannya, jangan salah paham ya. Tapi aku jangan, apakah itu pokoknya itu tidak bermaksud liberal? Masya Allah, jauh sekali daripada masuk liberalis. Ini bukan golongan liberalis ini. Itu Islam yang suruh. Ya benda itu salah. Kenapa kita tak boleh kata salah? Inilah kadang-kadang. Itu semangat lebih. Ya. Itu semangat lebih. Kalau kita, benda itu salah. Saya mesti kata benda itu salah. Iya. Benda itu wajib. Saya mesti sampaikan. Iya. Tapi belajarlah kepada Nabi Harun. Nabi Harun terpaksa menghentikan dakwahnya. Tegurannya terhadap perbuatan yang salah. Karena dia yakin bila diteruskan juga akan berlaku madarat yang lebih besar. Satu dara'in. Mengatakan bahwa itu salah, benda yang salah kita akan salah, itu iya, memang itu sunnah agama. Tapi jika kita melakukannya akan menjadi punca penyebab timbulnya madarat lebih besar, jangan lakukan. Ini bukan tasamuh yang berlebihan. Memang begitulah ajaran agama. Allah yang menyuruhnya, Nabi yang memberikan contohnya, ya, yang memberikan contohnya. Ini bagi saya sangat-sangat mustahil. Jadi salah satu cara menjaga kehormatan orang tua, haqqul walidain 'alal walid kabirun jiddan. Hak ibu bapa atas anak itu sangat-sangat besar. Kabir jiddan itu sangat besar sekali lah. Ihtiramuhuma wa ta'zimuhu haqqihima bi alla yusi'a ilaihima min qaribin aw min ba'idin. Saya bacakan sarahnya. Dengan cara memuliakan keduanya, menghormati keduanya, memberikan hak-hak kepada keduanya, tidak melakukan keburukan ke atas keduanya, sama ada secara langsung atau tak langsung. Masya Allah. Kalau kita mencela mak bapak kita dengan ucapan terus di hadapan, itu menghina mereka secara langsung. Tidak menghormati secara langsung. Tapi kalau kita melakukan perbuatan pada orang lain yang orang itu mencela, itu maknanya kita mencela ibu secara tak, itu pun berdosa juga. Jadi salah satu cara menjaga nama baik orang tua sebagai anak, salah satu cara untuk memuliakan orang tua kita sebagai anak, hormatilah orang tua lain. Salah satu cara untuk mencintai agama Islam, agama kita Islam ini, ya hargailah agama orang lain. Begitu cara dia. Sebab tidak mungkin ya, kalau ini kita tidak lakukan, habis. Kalau kita mau bangsa-bangsa di Malaysia selain bangsa Melayu ini menghormati bangsa Melayu jamaah sekalian, ya kita pun mesti menghormati bangsa mereka, darah keturunan mereka. Sebab bila kita hina mereka karena darah keturunan bangsanya, sebagai manusia waras pasti mereka punya harga diri. Bila seorang itu sudah tersentuh, tercemar, tercabar harga dirinya, sanggup melakukan apa saja, mereka akan serang balik kita. Dan malangnya pula, pastilah kalau kita katakanlah dihina bangsa kita, dihina agama kita, ya kita pun pasti marah. Pasti itu. Wajarlah kalau kita marah, tapi kita kena fikir, apa pasal orang lain begitu berani kepada ini kita kena fikir, kena renung betul-betul. Apa pasal bangsa lain sekarang sudah berani menghina agama kita, sudah berani menghina bangsa kita?
Adakah ini karena mereka sudah merasa kuat, sudah melampau, atau jangan-jangan puncanya yakni daripada kita? Inilah yang pengajaran bagi saya sangat penting dari hadis ini. Sebab jangan-jangan puncanya yakni daripada diri kita sendiri tanpa kita sedari. Puncanya dari kita tanpa kita sedari. Ini yang bahaya. Apa pasalnya? Terus-menerus seperti ini. Jangan-jangan. Saya kata jangan-janganlah sebab karena ini kita perlu berhati-hati. Kita perlu buat kajian, kita perlu merenung. Jangan-janganlah puncanya kita juga sebagai orang Melayu Muslim. Jangan-jangan. Manalah tahu, gitu. Manalah tahu begitu. Inilah agama Islam. Konsep agama yang sangat-sangat luar biasa. Itu janganlah hina orang lain karena bangsanya. Jangan hina orang lain karena darah keturunannya. Karena jangan orang lain karena asal usulnya. Karena jangan lain karena kepercayaannya. Kita akui, kita meyakini kepercayaan mereka salah sudah. Tapi coba kalau kita minta maaf, ini sekali ini minta maaf, katakanlah. Terus terang kita kata, awak ni macam mana? Awak ni tak gunakan akal ke? Ada ke lembu awak sembah? Coba kamu fikir betul-betul. Lembu itu adalah binatang. Tak ada akal. Macam mana awak boleh anggap sebagai Tuhan? Awak tak boleh. Coba kamu fikir. Katalah itu kita kata pada mereka yang penyembah lembu. Ya, karena itu keyakinan. Dan mereka, jemaah sekalian, manusia ini kalau sudah punya keyakinan, sanggup lakukan apa saya mempertahankan keyakinannya. Sebagaimana orang Islam, bagaimana jika orang itu tersinggung dan membalas balik menyerang kita? Itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Jadi sudah kita akui saja itu, kita yakin itu salah, tapi jangan sampai kita melakukan tindakan yang boleh ditafsirkan, difahami sebagai mengutuk, melaknat, mencela, dan lain sebagainya. Wa innama kana syatmul walidain min akbaril kabair. Dan hadis tadi menyatakan juga, dan sesungguhnya mencerca, menjatuhkan harga diri orang tua itu termasuk sebesar-besar dosa besar. Li'anna satmal ajnabi kabirah wa satmul walidain akbah minhu fayakunu min akbaril kabair. Kenapa begitu? Karena mencela, mencerca orang tua lain, mak bapak orang itu adalah dosa besar. Maka mencela bapak sendiri lagi dosa besar. Gitulah. Kalau mencela orang, jemaah sekalian, mencela bapak orang lain itu pun dosa, maka mencela bapak sendiri lagi dosa besar, lagi besar dosanya. Memang kita tidak mencela secara langsung, tapi perbuatan kita itu menjadi asbab. Oke, menjadi asbab. Baik, jemaah sekalian, ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, saya bacakan pengajarannya. Qala Ibnu Battal, hadzal hadis aslun fi saddid dzara'i. Tadi sudah sampaikan. Ibnu Battal berkata, Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Abdul Salam bin Hasan As-Sulami pun juga sependapat bahwa dalam hadis ini ada satu pengajaran yang sangat penting, satu asas dalam agama kita, kaidah yang disebut yang berbunyi saddud dzara'i. Al aslu fi saddid dzara'i. Menutup segala alasan, menutup segala pintu yang berpotensi, yang ada potensial untuk menimbulkan keburukan. Jangan lakukan. Kalau saya buat macam ini agak-agak macam mana akibatnya? Kalau buat ini nanti akibatnya besar nih keburukan. Saya tak maulah. Saya carilah dahulu yang lebih bijaksana. Bukan yang penting, tak boleh. Kenapa kamu tegur macam itu? Yalah dia salah, aku tegur lah. Itulah yang sering berlaku tuh, yang sering berlaku. Bahkan di tempat kami tinggal itu pun ada dulu. Di tempat saya tinggal itu pun ada dulu surau. Kawan itu baru
Ya boleh katakan ahli Korea baru lah. Ya Itali baru belajar itulah, baru belajar mendengar, bukan belajar istilahnya bersanad, tidak. Kalau jurnalistik kan belajarnya bersanad ya Mas Kani ya. Maksud belajar bersanad itu maknanya kata kita belajar pada mana persarah itu. Persarah itu pakai buku apa? Buku ini. Oh, dulu penyanyi itu belajar mana? Di mana? Sah mana? Sana apa? Jadi belajar bersanad itu mana ada sama. Jadi ada hamba Allah, ini sebenarnya belajar tidak bersanad karena hanya mendengar sarahan umum, mendengar itu, atau mungkin baca di Google. Ditegurnya Pak Imam disuruh kami. Ditegurnya semuanya yang difikir tak betul, tak sama. Ya marahlah, EJK marah. Akhirnya dihalau dan orang itu sudah tak ada lagi di tempat. Saya ingat sungguh itu. Oh rupanya fenomena ini sentiasa ada setiap zaman. Ya. Dan kita maklum lah, ya kita maklum. Ya. Mbak kata Dr. Kamilin, Mbak kata peranan saya itulah maklum baru 1 tahun baru semester 1 semester 2. Baru sahabat baru meluk agama Islam. Ya. Adzara'i alladhi wasilu ila al-umuril muharramah. Maka sesuatu perbuatan yang mengakibatkan kepada perbuatan yang haram, maka perbuatan itu pun haram juga. Gitulah. Kita melakukan satu perbuatan. Yang perbuatan itu bila kita lakukan akan menimbulkan perbuatan yang haram. Maka jangan lakukan. Perbuatan itu tak boleh juga dilakukan. Gitulah maksudnya. In kanat dara'il qaribah fayuqadu minhu annahu idza alu amrihi ila muharram haram alaihi fi'lu walam yuqsad. Apalagi jika akibat buruknya itu berlaku cepat. Kita buat terus berlaku akibatnya. Maka kita diharamkan melakukannya sama sekali. Walaupun, saya kata, walaupun sebenarnya kita tidak bermaksud seperti itu. Kan yang kita sampaikan tadi benar. Perpecahan itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, perpecahan itu kan dikutuk yang terkutuk dalam agama. Menyampaikan kebenaran, menegur orang yang salah itu perintah agama. Coba macam mana? Coba fahami betul-betul nih ya. Menyampaikan, memperingatkan, membetulkan benda yang salah, memperingatkan orang yang sesat itu perintah agama. Perpecahan itu adalah larangan agama. Jika perbuatan memperingatkan yang salah itu berakibat perpecahan, maka hentikan dahulu memberi peringatan itu. Ini bukan bermakna kita berhenti berdakwah. Ya tunggulah mungkin. Contohnya Nabi Harun tadilah. Nabi Harun, oh rupanya kaumku tidak mau mendengar nasihatku. Dia hanya mau mendengar ucapan Musa. Apalah, nanti biar Musa sendirian. Biar tunggu Musa balik. Saya berhentilah. Berhentinya Harun ini tidak boleh difahami harus setuju dengan perbuatan maksiat. Nah ini yang penting. Harun berhenti melakukan teguran tidak bermakna Nabi Harun menyetujui perbuatan syirik. Itu kena paham betul itu. Jadi kalau kita buat bandingan begini, kita tidak menegur perbuatan syirik yang berlaku di hadapan kita, kan itu dianggap kesalahan kan? Kalau dianggap salah, salah kan? Tapi jika kita melakukannya akan berlaku perpecahan. Nabi Harun memilih yang ringan. Tak apalah, aku berhentikan dulu lah. Aku tak nak tegur lah. Daripada akibatnya lebih besar. Lagi pula masih ada orang lain yang lebih didengar ucapannya. Jadi kita jangan memaksa diri, begitulah maksudnya. Saddud tara'i. Itu penting sekali. Yang kedua, wastambato minhul mawardi. Tadi Ibu Batal, sekarang Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi mengambil kesimpulan daripada hadis ini. Tahrimu, di sini baik. Tahrimu ba'id thawbil hari ila man yatahaq minhu lubsuhu wal hulamul amran ila man yatahaq minhu fi'lu fakisah wa asili ma takhiduhu khamran. Imam Al-Mawardi berkesimpulan agak jauh bahkan. Haram hukumnya. Dari hadis inilah untuk pemahaman Al-Mawardi. Kita tidak boleh menjual anggur,
menjual anggur. Menjual anggur kan hakikatnya anggur itu halal, anggur itu halal. Milik kita halal. Menjual itu halal. Tapi kata Imam Wadi, kita tidak boleh melakukannya yang hal-hal ini jika kita pasti, jika kita yakin si penjual itu nak jadikan anggur, nak buat anggur jadi arak. Boleh tak nanti kebun anggur awak ni saya borong sajalah, borong sajalah. Berapa harganya saya borong lah. Tapi ingat saya nak bukan nak jual. Ini saya nak bukan arak lah sebab saya ada kilang arak kecil-kecil. Kita jual ke pasar, mungkin anggur itu sikit harganya. Kita jual kepada kilang arak, berganda. Lalu kita haram. Kenapa? Karena perbuatan kita ini akan berakibat yang sangat besar. Kesimpulan Amawadi nampaknya agak jauh kan. Tapi beliau dapat memahami. Hadis tadi bukan semata-mata itu. Hadis ini juga sebagai larangan. Larangan kita. Ada orang pinjam kereta kita. Kan bagus kita dia susah, kita tolong bagi pinjam kereta. Tapi kita tanya, ini awak kereta ni bagaimana ni? Saya ni nak inilah. Nak melakukan benda yang tak elok mana? Tak boleh kita bagi pinjam. Ni ada sewa ni, saya ada kedai ni. Kedai ni saya nak sewakan lah. Lagi pula tempat sangat strategik ni, bagus ni. Kalau untuk buat perniagaan, bagus. Apa saya you buat perniagaan di kedai saya ni? Bagus, saya nak sewakan. Berapa sewa dia? Ya, sewa dia dalam 5,000 lah. Sebulan, murah saja. Ada kawan tu, kalau kita sewakan kepada orang tu, karena mungkin nak buka kedai apa, ada rujit 5,000. Tiba-tiba sebelum kita kata, ya, ada hamba Allah datang pula. Halo bos, mau pinjam, mau apa namanya, sewa? Ya, saya nak sewakan ni. Bolehkah saya sewa? Boleh. Berapa ada orang mau sewa? Ada orang mau sewa 5,000. Tak apalah. Saya mau sewa 10,000 boleh tak? Wah, dia kasih 10. Dia tawaran 10,000. Ya, tentu kita nak lah. Okey, 10,000. Tapi you nak buat apa? Saya nak buka inilah kedai nomor ekor lah. Saya buat kedai nomor ekor. Haram. Kan? Itu kedai kita. Tapi dengan perbuatan kita itu akan mengakibatkan musibah, madarat yang sangat besar. Haram. Haram. Paham ya? Itu kesimpulan Imam Al-Mawardi. Bahkan di sini menarik, minta maaf ya saya bacakan. Wal gulamul amrad ila ma yatahu min fi'l fakisah. Katalah kita menyerahkan atau kita membenarkan. Al-amrad itu minta maaf jamaah sekalian ya. Ini apa? Yalah, saya minta sebenarnya. Amrad itu sebenarnya kanak-kanak lelaki yang maknanya yakni belum tumbuh misai dia. Dalam bahasa anak muda, ya budak lelaki yang jambu lah. Budak lelaki yang masih jambu. Lawa, cantik, ya cun lah. Kata Imam Al-Wadi berdasarkan hadis ini, kita tak boleh, dia haram menyerahkannya, membiarkannya mengizinkan untuk pergi dengan seorang lelaki yang dikenal, yang terkenal perangainya buruk. Suka lelaki, lelaki suka lelaki. Ya, katalah. Dan bahaya kan kalau kita berserahkan budak ini, budak cun pada bergaul, mungkin duduk sebelah atau bagaimana diajak. Tak boleh. Yang kita khawatirkan nanti akan berlaku maksiat. Haram, kata Imam Al-Mawardi. Dan juga hadis ini dapat dikatakan dalilun ala idhami haqqil wali aw abain. Menunjukkan betapa besarnya hak kedua ibu bapa. Sangat-sangat besar. Yalah, ibu bapa ini punya keramat lah bagi anaknya. Ya. Amalan yang paling besar sekali bagi orang, ibadah yang besar sekali bagi anak yang masih ikut ibu bapanya lah. Ibu bapanya. Nih, ya mas sekalian. Jadi saya cobalah menyampaikan hadis yang lebih luas pengertiannya, bukan semata-mata tak boleh hukum yang zahir saja. Tapi kalau kita baca katalah salah daripada Ibnu Battal, baca kitab Syajaratul Ma'arif karang izin, satu dorok ini sangat-sangat luas. Sehingga Islam benar-benar sentiasa sesuai bagi semua zaman
Walaupun dalil Qur'annya itu saja, hadisnya itu saja. Tapi rupanya pengajaran yang diambil daripadanya sangat luas. Tentu oleh orang sehebat, sekaliber, setingkat ulama-ulama Syekh seperti mana Syekh Izzuddin Abdul Salam. Nah, sangat luas ilmunya, cakrawala pandangnya sangat luas. Sangat luas. Sehingga tahu mana salah, mana betul, sehingga jiwanya sangat terbuka, penuh dengan tasamuh. Penuh dengan tasamuh. Itu yang mustahil. Jemaah sekalian, nampaknya itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pengajaran bagi saya yang alhamdulillah kalau dikongsi bersama. Yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, yang silap kelemahan diri sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita dengan baca tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.